Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras kayak sama Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Hmm, Gimana lagi pada ngapain guys? Lagi santai di kamar ya cuy ya jam 4 sore hari ini. Ya mungkin tayang-tayang jam 5 sore ya. Gimana? Kalian lagi pada ngapain? Hari ini masak apa? Kayak Sam tadi beli pacikai, tinggal nganget, masak sayur selesai. Gitu aja. Yayanya kayak Sam sih nggak masak yang kayak kalian yang majikannya masih muda itu. Harus ada beberapa makanan. Masih kayak gitu nggak sih? Iya nggak? Aduh dulu kayak Sam juga sama kayak gitu. Cuma sekarang kayak Sam udah pensiun dari kesibukan itu. Wes mantap. Nanti kalian juga pasti indah pada waktunya ya. Yang penting dijalani sabar. Tadi pagi kayak Sam udah bikin konten tentang Syupa yang jatuh ya. Itu kan mbaknya kan meninggoy ya, umur 32, warga lokal, perempuan. Nah sekarang kayak Tisam mau membagi kisahnya pekerja migran. Ternyata pekerja migran yang ketindihan mbak yang jatuh itu cuy. Pekerja migran ini kemarin ya, waktu hari Minggu, ternyata mbaknya tuh bukan dalam posisi libur cuy, tapi lagi lembur. Oke, ayo Kaisam ceritakan kisah mbaknya, gimana kok bisa sampai ketindihan dan kakinya bengkak ya cuy ya. Terus gimana kabarnya mbaknya, apakah baik-baik saja? Yuk, gini cuy ceritanya. Jadi di hari Minggu itu majikannya pamit sama anak dan cecenya. Cece, saya mau pergi ke Cina dulu katanya, titip anak saya aja. Kamu lembur ya? Iya majikan. Jadi si pekerja migran ini menjaga anak umur 10 tahun ya cuy. Posisinya dia itu diminta lembur pada hari Minggu. Terus orang tuanya itu pergi ke Cina. Ya kerja seperti biasa. Cuma dari pagi sampai sore itu mbaknya merasa lemes, nggak kayak ngapa-ngapain. Kalian kayak gitu nggak sih kalau misalkan nggak ada majikan? Wah kayak Tisam, saya kalau nggak ada majikan justru rajin, ya kan? Cuma mungkin mbaknya firasat ya, udah nggak enak sedari pagi gitu badannya, cuma nggak dirasa karena kita lagi kerja. Gelimpang, gelimpung, glundung-glundung ya kan? Cuma main handphone, ya cuci WC selesai, masuk lagi main handphone ya kan? Karena santai seperti itu, akhirnya si anaknya, "Ini Cece saya mau makan beli di luar aja." Jadi Cecenya ini nggak masak cuy. Nah di sekitar jam 5-an ya, ini si anaknya tuh ngomong sama si Cecenya, "Cece saya pesan makan, cuma saya salah mencet," katanya, "nggak bisa delivery ya cuy ya, jadi harus diambil." Posisi restorannya ini ada di Abardeen cuy. Nah Cecenya ini dari Cukhang ya cuy ya, tempat majikannya itu di Cukhang. Cukhang ke Aberdeen berapa menit tuh? Wah, Kaisam lupa nanya. Daerah situ tuh susah MTR ya? Iya, kayak Tisam salah ya. Ternyata jurusannya Suipa ini bukan jurusan Kennedy Tun, tapi ngelewatin Cukhang ini ya, cuy. Nah, jadi si Cecenya ini ditelepon lah sama si bapaknya si anaknya. Anaknya kan tadi ngomong, "Cece, saya nggak bisa delivery ini makanannya, jadi tolong minta diambilkan di Aberdeen." Nah, bapaknya ini juga telepon, "Cece, itu bantu ambil makanan di Aberdeen," katanya. Wah, namanya juga orang lagi lembur ya kan, anak majikan mau makan, udah pesen tinggal ambil gitu cuy. Jadi ya mau nggak mau lah si pekerja migran ini berangkatlah ke Aberdeen untuk ambil posisi makanan yang dipesan anak majikannya cuy. Nah, saat itu waktu mau pulang, udah nyangking nih makanan buat anaknya ya kan. Masuklah ke Syupa 59A, mau posisi pulang ke Cukhang ya cuy, dari Aberdeen. Di situ kayak Tisam, saya jelasin posisi Syupanya itu ada lebih dari 5 orang yang di dalam. Cuma posisi pekerja migran ini, mbaknya yang bercerita, ini posisinya pas masuk Syupa itu kan langsung nyelonong ya, langsung duduk gitu di depannya pintu. Jadi 2 kursi dari belakang supir. Nah, di pojok pas jendela di situ. Cuma di sebelah saya Kaisam, itu nggak ada orang, ya paling ke belakang ya. Jadi kalian kalau naik Syupa tuh biasanya cari yang di depan, di tengah, apa yang di belakang, ya kan, suka-suka kalian.
Nah, posisi pada waktu itu kayak Tisam, si supir ini mau berangkat, ya kan mungkin kalau hitungan 10 detik aja udah ngeng ini mobil. Nah, saat supir ini udah nyalain ini mesin, tiba-tiba jatuhlah itu bunyi keras sekali. Nimpalah kayak Tisam, bagian dengkul saya langsung jatuh ke bawah ini. Saya nggak ngira kayak Tisam itu adalah orang. Saya kira itu barang yang berat jatuh nimpa kaki saya. Ya keadaannya sangat cepat banget kayak Tisam. Terus posisinya saya ini pegang makanan kanan. Tangan kanan saya ini pegang makanan, tangan kiri saya pegang handphone. Tiba-tiba jatuhlah cuy di situ. Sakit, jerit kan semuanya, bukan hanya si pekerja migran ini aja, yang lainnya juga jerit cuy. Gitu kan. What happened? What happened? Ya kan. Akhirnya jerit karena kesakitan. Nah, si pekerja migran ini geletakin lah tuh makanannya tuh di jok ya cuy ya. Dianya tangannya ini nyari handphonenya yang mencelat katanya cuy, mencelat tuh jatuh ya, jatuh. Gara-gara tadi itu lagi pegang handphone tiba-tiba, jatuh gitu kan. Akhirnya si tangannya ini nyari-nyari handphone karena kan posisinya kan jam 6 ya cuy ya, gelap ya, udah gelap ya, apalagi di dalam Siupa gitu gelap, apalagi musim dingin kayak gini kan udah gelap jam 6 itu. Akhirnya pas itu dipegang, empuk-empuk. Ih, ini kok empuk-empuk, ya kan. Pada waktu itu saya nggak tahu Kaisang kalau itu manusia. Jadi kakinya saya pegang, loh ini empuk-empuk. Jadi kamu pegang itu, aduh mayatnya. Ya nggak tahu Kaisang, saya nggak tahu dia meninggal apa nggak ya. Kondisinya terakhir itu meninggal ya cuy. Menurut kamu itu apa sih, menjatuhkan diri atau itu mah sengaja jatuh kayaknya sih, saya tuh nggak tahu kalau itu manusia, ya kan. Akhirnya cuy posisinya, si supir itu kan keluar dari mobil, terus dibantulah si mbak-mbaknya. Jadi orang-orang yang di dalam Siupa itu respect langsung bantu mbaknya cuy, karena posisinya mbaknya sendiri yang ketibanan ini si apa namanya, wanita yang 32 tahun. Akhirnya apa yang terjadi, akhirnya bukan mbaknya yang dibopong cuy, tapi kursi bagian mbaknya yang didudukin ini digeser ke belakang cuy. Jadi kan ada rongga tuh di situ. Nah, baru ambulan datang dimasukinlah ke ambulan. Di situ saya ingat Kaisam, ada koko-koko yang baik nganterin saya sampai ambulan. Kayak drama ya. Aduh. Terus akhirnya kamu udah ditelepon majikannya, terus kamu sampai opnam atau nginep di rumah sakit? Enggak, pas udah, di rumah sakit menjalani pemeriksaan terus kata dokter katanya nggak ada yang patah dan nggak ada apa. Jadi guys, kalau orang Jawa mah dibilangnya kayak kecetit katanya cuy, kecetit ya, luka ya, keglesot sedikit gitu jadinya memar. Nah, kondisi terakhir Mbaknya alhamdulillah sudah pulang di rumah majikannya dan disuruh majikannya istirahat full di rumah, tapi posisinya masih sakit katanya kakinya cuy. Terus iya kayak saya lihat sih biru-biru ya. Ya mungkin kalau di Indonesia udah diteplokin beras kencur. Aduh, ini adalah musibah yang tidak diduga ya, padahal untung aja pas posisi disuruh majikan ya. Coba kalau kita tiba-tiba keluar sendiri, apa jadinya majikan? Wah, pasti bakal marah, udah kesakitan malah di-terminate pastinya ya kan. Untung Mbaknya nurut nih, tipikal orang yang nurut, ya kan. Orang deket aja cuy, orang Cirebon Mbaknya. Aduh, ya kita doain ya sama-sama semoga Mbaknya lekas pulih dan sehat lagi ya Mbak. Ada-ada aja gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu ya, tiba-tiba ngedebluk, pekerja migran yang kena korbannya ya kan. Tapi yang jatuh itu dari lantai 4 itu bukan pekerja migran ya, tapi itu orang lokal 32 tahun. Penyebab kematiannya ya menjatuhkan diri pastinya. Kenapa itu Siupa itu bisa bolong, karena ya bener tuh gaya gravitasi ya, karena apa namanya, benda berat ya berat badannya orang tuh kan pasti sekitar berapa sih kalian berat badannya berapa cuy? Kayak Kaisam tuh waktu donor darah tuh kan dikira-kira berat badannya. Kulongnya tuh nggak percaya katanya, "Kamu bertimbang lagi." Ternyata iya bener lebih berat. Udah jembil udah jembil kayak Tisam berat. Sampai Kulong aja nggak percaya kalau kayak Tisam itu 57. Aduh. Kan benda berat ya jatuh kena gravitasi kan jadi gitu kan, sangat cepat. Jadi wajar kalau posisi kakinya Mbaknya ini, apa namanya, memar ya. Jadi posisinya tuh mayatnya tuh ngegluntung di bawah jok ya cuy, setelah melewati dengkulnya Mbaknya, begitu posisinya. Aduh, ya itu cerita yang bisa Kaisem bagi, jadi kalian jangan kepo-kepo lagi ya.
Nah, doain Mbaknya semoga segera pulih. Sehat-sehat ya Mbak, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.